Selamat pagi Yesus sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan di era pandemik ini kita masih dapat menjalankan ibadah dan kita belajar untuk melaksanakan setiap perintah Tuhan, yaitu bagaimana kita belajar mengingat dan menguduskan hari Sabat. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kepada kita bagaimana kita belajar untuk menghidupkan akan apa yang sepatutnya menjadi sebuah kesaksian yang hidup di dalam kita semua. Saudara, sejak kita menjalankan akan ibadah online, kita melihat bagaimana banyak sekali hal-hal yang kalau kita selidiki, segala sesuatunya adalah sesuatu yang menguntungkan. Tetapi di satu sisi yang lain, banyak hal yang juga membuat kita harus untuk kembali melihat apakah kitab suci dapat menjadi dasar bagaimana kita menilai, khususnya pada saat kita menjalankan akan ibadah online. Saudara, ibadah online adalah suatu ibadah yang di satu sisi yang lain sangat membantu kita, khususnya di era pandemik ini, di mana kita tidak bisa lagi untuk beribadah secara fisik, karena masih adanya prosedur-prosedur dari pemerintah untuk kita tidak bisa mengadakan akan ibadah secara fisik. Tetapi saudara, ada satu hal yang lain, di dalam kitab suci di mana mengajarkan kepada kita bagaimana kita sepatutnya memandang hal-hal yang penting, khususnya di dalam kita beribadah kepada Tuhan, baik fisik maupun online. Saudara, maka kita perlu untuk mengkritisi setiap apa yang ada di dalam kehidupan kita, khusus dalam ibadah online kita. Saudara, kalau kita mau kembali kepada kitab suci, di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6, kita melihat bagaimana pada mulanya kita melihat sejak matinya Raja Uzia, kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan, Ia yang ada di sana dan Ia ada di sini. Dan ujung jubahnya berada sampai di bait suci. Menunjukkan bahwa setiap ibadah harus memperhatikan dua hal ini. Yaitu apa? Yaitu the transcendence of God. Yaitu memandang transendensi Tuhan Allah menjadi penting. Waktu kita beribadah, kita harus fokus melihat bahwa Tuhan ada di sana. Tuhan ada di tahtanya yang tinggi. Tapi ujung jubahnya memenuhi bait suci, menggambarkan bahwa Tuhan yang transenden adalah Tuhan juga yang imanen, yaitu Tuhan yang ada di sini. Maka jika hari ini saudara mengikuti ibadah online di rumah, saudara, Tuhan memperhatikan kita semua. Baik kita yang menyatakan ibadah sebagai seorang yang berada di rumah Tuhan, atau kita di rumah jemaat, atau kita di rumah kita sendiri, kita harus memiliki sebuah pengetahuan yang benar di dalam Tuhan, di dalam ibadah. Yaitu pada saat saya beribadah, Tuhan ada di sana. Tuhan ada di tahtanya yang tidak bisa disuap oleh apapun. Tetapi Tuhan juga ada di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Tuhan hadir termasuk di layar saudara, khususnya di mana saudara berada. Maka di sini, jika setiap kita sadar, waktu kita ibadah online, kita percaya Tuhan yang Allah yang ada di sana, juga yang adalah Allah yang ada di sini. Maka satu pelajaran berarti apa? Kita menyembah Tuhan. Dan waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan yang ada di sana juga adalah Tuhan yang ada di sini. Maka pertanyaannya, what kind of response di dalam hidup kita masing-masing? Maka dalam kitab suci dicatat bagaimana malaikat pun menutup matanya dan menutup kakinya. Kenapa? Karena Allah terlalu suci, maka malaikat pun merasa tidak layak. Dan di mana kita melihat manusia yang di dalam gambaran Yesaya pasal 6, Yesaya sendiri pun juga merasa tidak layak. Maka pertanyaannya, di dalam ibadah fisik maupun ibadah online, apakah kita menyadari ketidaklayakan kita, meskipun kita terbatas di dalam ruang dan waktu? Tetapi apakah kita tetap punya kesadaran, saya hanyalah orang berdosa. Saya beribadah kepada Tuhan yang kudus, dan saya adalah orang yang sangat tidak kudus. Dan bagaimana saya beribadah kepada Tuhan, bagaimana attitude saya beribadah di hadapan Tuhan. Maka ini perlu menjadi sebuah koreksi bagi kita. Mungkin hari ini kita beribadah, tetapi kita tidak mempersiapkan hati dengan baik. Kita tidak mempersiapkan apa yang seharusnya ada. Mungkin saudara bisa
mengikuti ibadah ini dengan saudara makan pagi, atau mungkin sudah mengikuti ibadah ini dengan saudara masih pakai baju tidur, maupun pada saat saudara mengikuti ibadah ini pun, saudara juga bisa masih dengan satu aktivitas-aktivitas yang saudara lakukan. Mungkin saudara mengikuti ibadah ini, tetapi saudara juga sambil melihat berita dan sebagainya. Saudara, setiap attitude itu ditentukan dari seberapa serius dan sungguh-sungguh saudara memperhatikan ibadah. Ibadah adalah berkaitan dengan Tuhan Allah yang ada di sana, dan beribadah berkaitan dengan Allah yang ada di sini. Dan Tuhan menuntut kita semua untuk mengenal apa yang sepatutnya kita lakukan di hadapan Tuhan. Maka saudara, kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang tidak layak. Dan bagaimana setiap kita sadar bahwa hidup kita harus mengkaitkan diri kepada Tuhan. Maka itulah kita butuh dikuduskan oleh Tuhan. Kita butuh untuk hidup disucikan oleh Tuhan. Kita butuh akan satu hal, hidup kita ditransformasi oleh Tuhan. Itulah kenapa firman Tuhan penting. Itulah kenapa ibadah itu penting. Dan itulah kenapa perlunya kita menerima sebuah pengertian yang suci adanya untuk memimpin kita semua bagaimana kita sepatutnya beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bukan hanya sekedar mengajar kita untuk bagaimana kita mengingat dan menguduskan hari Sabat. Karena jika kita hanya melihat akan menguduskan hari Sabat dan mengingatnya saja, maka saudara, kita masih berada di dalam batas di mana kita melakukan perjanjian lama saja. Karena perjanjian lama, khususnya dari the law of Moses, mengajarkan kepada kita akan 10 perintah Allah. Dan betul 10 perintah Allah itu harus kita lakukan. Tetapi apakah hanya terpatok dengan 10 perintah Allah itu saja? Tidak. Kenapa? Karena Yesus juga memberikan akan satu perintah, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Melalui apa? Melalui penginjilan, yaitu pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Maka saudara, di dalam kehidupan kita, kita harus mengingat hari Sabat. Kita harus untuk menguduskan hari Sabat. Tapi kita juga harus memberitakan Injil. Memberitakan Injil yang memimpin Sabat. Jika Sabat tanpa Injil, maka itu adalah satu hari yang tidak ada arti. Tetapi justru pada saat hari Sabat, justru ada pemberitaan Injil yang sejati. Maka disitulah kita dipanggil untuk diutus oleh Tuhan. Diutus oleh Tuhan untuk bagaimana kita belajar memberitakan firman kepada orang-orang di luar kita. Maka saudara, itulah kenapa setiap kali kebaktian ada doa berkat. Apa arti doa berkat? Doa berkat adalah untuk kita dikuatkan oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Menjadi utusan Tuhan dan dipimpin Tuhan untuk menjadi pemberita Injil. Maka saudara, itulah kenapa melalui kebaktian online dan melalui setiap persekutuan online dan juga melalui setiap apa yang menjadi aktivitas kita secara online. Di satu sisi sangat menguntungkan, tapi satu sisi yang lain kita harus memahami bahwa ada krisis-krisis yang terjadi yang kita sudah lama tidak koreksi. Maka kita perlu belajar dengan gentar di hadapan Tuhan. Mohonlah kepada Tuhan supaya kita dapat punya kerohanian yang terus bertumbuh di era pandemik ini sekalipun. Kita tetap punya akan satu keyakinan yang kokoh di dalam Injil bahwa kita dapat menjadi utusan Tuhan. Di era apapun, Tuhan dapat menjadikan kita pemberita Injil. Maka kiranya Tuhan memberikan keberanian kepada kita. Kiranya Tuhan memberikan kebenarannya kepada kita. Dan kiranya Tuhan memberikan nyali kepada kita untuk melakukan yang terbaik bagi Dia. Mari kita saudara masuk dalam pemberian firman Tuhan pada hari ini. Dan mari kita bersama-sama untuk membuka di dalam Galatia. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Yaitu kita membuka di dalam kitab Galatia. Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6. Dan hari ini saya mengajak saudara sekalian untuk masuk di dalam ayat 1 sampai 5 saja. Di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 5 saja.
Dan setelah menemukan, mari kita sama-sama membaca akan 5 ayat ini. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal dia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Sekian membacaan firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa, mari kita bersama-sama memohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang berfirman bagi kita, dan kiranya Tuhan yang menyatakan kebenarannya bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kalau Tuhan masih mau berfirman bagi kami. Ajar kami ya Tuhan, bagaimana kami memiliki akan satu sikap yang benar di dalam kami, di dalam Tuhan. Kami mohon bila Engkau sendiri yang menjaga kami semua, kiranya Tuhan sendiri yang menjadikan kami anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih ya Tuhan atas pemberitaan firman Tuhan yang sebenarnya kami akan dengar. Kami percaya inilah anugerah Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran. Berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga dia tidak sembarangan berkhotbah, sehingga dia tidak sembarangan menyampaikan firman. Tapi Tuhan, Engkau yang melingkupi setiap apa yang dikatakan dengan apa yang suci dan kudus di hadapan-Mu. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk kami dapat bersama-sama dibangunkan oleh Tuhan, untuk setiap kami dapat melihat kuasa kebesaran Tuhan, kuasa kebenaran Tuhan, dan kuasa akan kekudusan Tuhan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. So sekalian, pada saat kita melihat Galatia berbicara tentang satu konteks di mana ajaran Paulus tentang keselamatan hanyalah melalui Kristus saja dan tidak ada yang lain. Tetapi kita juga melihat di dalam konteks Galatia ada satu ajaran yang juga adalah ajaran Kristen. Tetapi ajaran Kristen yang menambahkan bahwa Jesus is not enough, tetapi harus ada sunat, harus ada tradisi, harus ada yang namanya hukum Musa menjadi dasar yang harus direspek, sehingga akhirnya mengatakan bahwa Yesus saja tidak bisa menyelamatkan. Harus disunat, maka barulah engkau menjadi orang yang diselamatkan. Surah ini adalah satu pengajaran yang jelas-jelas adalah pengajaran yang salah, pengajaran yang tidak beres, pengajaran yang tidak benar. Tetapi saudara, dengan keadaan seperti ini, bagaimana kita sebagai orang percaya menghadapi, bagaimana kita sebagai orang percaya melakukan akan satu counter, dan bagaimana setiap kita harus memiliki bijaksana untuk dapat memandang akan masalah ini. Saudara, kita melihat di waktu itu, orang-orang khususnya di Galatia, mereka mengalami confuse karena pada saat Paulus dia sudah memberitakan akan doktrin tentang by grace alone, by Christ alone di dalam konteks jemaat Galatia. Tapi waktu dia tidak berada di Galatia dan waktu orang-orang Yudaizer, yaitu yang mengajarkan bahwa sunat harus dilakukan untuk supaya engkau diselamatkan. Di situ membuat bingung jemaat, membuat goncang jemaat. Sehingga akhirnya terjadi, mereka mengiyakan juga ajaran dari Yudaizer. Dan saudara, pada saat kita melihat di sini, bagaimana kita sebagai orang Kristen seharusnya berespon? Apakah kita akan langsung memenggal jemaat yang mengadopsi akan pemikiran yang salah? Apakah kita harus menghukum akan setiap jemaat yang punya konsep yang sudah tidak benar lagi? Apakah kita harus membinasakan jemaat yang mengadopsi pemikiran yang sudah tidak murni lagi? Saudara, kita melihat hari ini, kenapa terorisme ISIS, terorisme akan hal-hal yang berkaitan dengan ekstremis, melakukan akan tindakan violence. Karena mereka menganggap mereka adalah kelompok yang benar.
karena mereka adalah kelompok yang benar, maka mereka yang benar berhak untuk memenggal kepala. Maka itulah kenapa kita melihat sejak Prancis menerima refugees yang begitu banyak, dan akhirnya dari kelompok-kelompok refugees yang kebanyakan adalah orang-orang Muslim, kita melihat penyelundup masuk ke dalam refugees itu. Sehingga akhirnya kita melihat banyak sekali yang terjadi, yaitu kejahatan-kejahatan yang dilakukan di Eropa, khususnya di Prancis. Semua adalah kelompok-kelompok orang-orang yang ekstrim. Sehingga akhirnya mereka, karena mendengar akan satu hal, di satu sisi yang lain, di dalam dunia demokrasi, bebas untuk berekspresi itu adalah kebebasan yang diberikan kepada semua. Tetapi sudah kita tahu, bebas itu ada harganya. Kenapa? Karena bebas di situ ada yang beres, tapi juga ada yang nggak beres. Yang nggak beres seharusnya menjadi sesuatu yang didikte atau diajarkan supaya mereka bisa punya kebebasan yang beres. Tapi kita melihat sekarang kebebasan sudah begitu liar. Jadi satu sisi yang lain, kita percaya Eropa tetap ada cacat di dalam demokrasinya. Tetapi di satu sisi yang lain, kita juga melihat bagaimana orang-orang yang didiskreditkan, orang-orang yang minoritas, dan orang-orang yang mengalami akan satu hal ditekan oleh politik, maupun ditekan oleh agama, maupun ditekan oleh apapun, maka tidak seharusnya main hakim sendiri dengan memenggal kepala. Surah ini yang terjadi juga di Syria, ini juga yang terjadi di Mesir, ini yang terjadi juga di Tunisia, ini juga yang terjadi khususnya di Asia Timur. Kita melihat banyak sekali orang-orang Kristen yang kepalanya dipenggal, tetapi pada saat mereka dipenggal, mereka tidak sedih. Mereka waktu mau dipenggal, mereka waktu mau ditusuk, waktu mereka mau diperlakukan dengan jahat, mereka dengan ucapan, Tuhan ampunilah mereka. Ada yang senyum dan akhirnya mereka mati. Sudah melihat respon-respon itu, kita melihat bagaimana orang Kristen punya perbedaan bagaimana menghadapi setiap hal-hal yang tidak beres. Maka waktu kita melihat orang-orang Galatia, di mana mereka yang sudah diberikan doktrin yang benar, tapi akhirnya jatuh dalam doktrin yang salah, maka apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Maka saudara, hari ini tema kita adalah 2 sikap yang harus ada di dalam diri orang percaya. Pada saat menghadapi akan hal di mana jemaat kita atau gereja kita mengalami akan penyusupan-penyusupan doktrin yang tidak benar, sikap-sikap yang tidak benar, attitude yang tidak benar, bagaimana gereja harus memiliki sikap yang benar. Maka pertanyaannya, sikap apa yang seharusnya ada di dalam kita semua? Khususnya sebagai orang-orang percaya, khususnya kita sebagai gereja, bagaimana memandang akan konteks seperti ini. Maka sudah hari ini kita akan hanya fokus pada ayat 1 sampai ayat 5, dan bagaimana kita belajar akan hal ini. Pertama, sudah kita lihat di ayat pertama. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran di sini baik pelanggaran secara doktrinal maupun pelanggaran secara moral, atau pelanggaran secara etika. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saudara, maka yang perlu kita sama-sama pelajari yaitu apa? Jalan apa, sikap apa yang harus ada di dalam diri orang percaya waktu kita melihat kondisi jemaat jatuh di dalam pelanggaran dan bagaimana kita memandangnya. Pertama, kita harus belajar bersikap, yaitu how to restoring the fallen. Bagaimana kita belajar untuk membangun ulang akan apa yang dipercaya oleh orang-orang yang jatuh di dalam dosa itu. Siapakah mereka yang jatuh? Bagaimana kita bisa membantu mereka yang jatuh? Saudara, kita harus sama-sama punya hati untuk merestore ulang apa yang diimani oleh orang tersebut.
Maka kita harus membawa mereka kembali kepada Injil yang benar. Kita harus mulai dari nol lagi. Kita mengajak dia untuk merenungkan akan apa yang selama ini menjadi perjalanan iman dia. Saudara, kenapa kita harus merestore ulang? Saudara, kenapa kita harus untuk bagaimana menuntun ulang? Kenapa kita harus memimpin dia ke jalan yang benar? Dan kenapa kita juga harus untuk membawa mereka untuk tidak dengan sebuah judgmental, tapi kita justru dengan belajar dengan roh lemah lembut untuk menjaga mereka. Roh lemah lembut untuk menuntun mereka. Saudara, kita perlu menyadari siapakah orang yang jatuh. Kenapa jemaat Galatia yang sudah memperoleh doktrin yang benar, tapi mereka bisa jatuh. Saudara, pertama adalah karena mereka adalah manusia biasa. Karena mereka adalah manusia biasa, mereka adalah manusia yang berdosa, dan meskipun mereka sudah menerima keselamatan di dalam Kristus, tetapi di dalam dunia ini, they are trapped by sin. Mereka berada di dalam cengkraman dunia, dan di dalam cengkraman dunia, berada di dalam konteks dunia. Maka di situ manusia yang sudah mengikut Tuhan, orang percaya dan mengikut Tuhan, di dalam dunia ini masih harus bergumul tentang bagaimana mengejar hidup suci dan hidup kudus. Sudah kita melihat siapakah orang percaya. Kita tidak bisa katakan bahwa orang percaya semua itu adalah orang yang sempurna. Orang yang rohani adalah orang yang sempurna. Orang yang memiliki akan sebuah hal dipanggil sebagai orang kudus Tuhan, mereka adalah orang yang sempurna. Jawabannya tidak. Justru kita melihat contoh, misalnya adalah Petrus. Petrus adalah murid Yesus, dan Petrus adalah murid Yesus yang sangat-sangat populer. Dan bahkan dikatakan dia adalah murid yang paling dekat dengan Tuhan. Tetapi saudara, meskipun demikian kita tahu kefatalan yang ada di dalam hidup seorang Petrus. Yaitu apa saudara? Petrus adalah penyangkal iman. Kita melihat bagaimana Petrus menyangkal iman 3 kali. Padahal Yesus sudah berkata, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Tidak mungkin Yesus. Tetapi justru yang terjadi, dia sungguh-sungguh melakukannya. Yaitu dia menyangkal Yesus 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan setelah ketiga kalinya, ayam berkokok. Dan langsung dia sadar, aku adalah murid yang menyangkal iman. Malunya minta ampun, sehingga akhirnya dia melarikan diri dan dia merasa sedih karena dia sudah menyangkal Tuhan. Padahal dia adalah murid Yesus. Tetapi saudara, apakah Yesus akan mengatakan, enyala engkau, hancurlah engkau, dan akhirnya membinasakan dia? Kita melihat Petrus di-restore ulang oleh Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan mengubah seorang Petrus yang penyangkal iman itu menjadi pemberita iman. Maka akhirnya kita melihat bagaimana Petrus waktu di hari Pentakosta, dia berani berkhotbah di dalam kuasa Roh Kudus, sehingga akhirnya kita melihat bagaimana 3.000 orang bertobat. Dan itu adalah satu kenyataan yang Tuhan hadirkan. Bahwa apa? Bahwa seorang penyangkal iman di dalam Tuhan, dia bisa ditransformasi menjadi seorang pemberita iman. Nah, saudara, Tuhan Allah mengajarkan gereja bukan cuma sekedar melihat orang berdosa, hanya tunjuk, dan akhirnya membinasakan dia. Itu tidak beda dengan ISIS, itu tidak beda dengan ajaran sesat, dan itu tidak beda dengan setiap pekerjaan orang-orang bebal dan sebagainya. Gereja bukan dipanggil untuk mengutuk, tapi kita melihat bagaimana gereja dipanggil untuk menyatakan apa yang benar. Dan untuk menyatakan apa yang benar, yang tidak beres memang harus dikatakan tidak beres. Tapi yang beres harus dikatakan beres. Dan setiap orang yang nggak beres, bukan berarti nggak bisa jadi beres. Tapi yang tidak beres harus belajar menjadi orang yang beres. Itulah fungsi gereja. Satu sisi kita memang harus untuk menyatakan dengan berani. Di satu sisi kita memang harus berani melawan ajaran iblis. Tetapi satu sisi yang lain, waktu kita melihat orang-orang percaya jatuh imannya, kita jangan menjadi orang-orang yang
hanya sekedar memberikan judgement dan mempermalukan dia. Tapi kita juga perlu untuk mengajak dia kembali. Mari kita kembali untuk menuntun dia, untuk membawa dia, mengenal kembali siapa Tuhan sebenarnya. Nah, saudara, banyak dari kita hari ini adalah orang-orang yang harus sadar bahwa tidak semua orang yang mengalami setiap apa yang menjadi hal-hal yang tidak beres, pasti ujung-ujungnya tidak beres. Seringkali kita punya pikiran, kalau orang tuanya adalah pencuri, maka anaknya pasti pencuri. Itu banyak sekali akan pemikiran-pemikiran seperti ini yang membuat kita menjadi orang yang mengkotak-kotakan. Kalau orang ini adalah orang yang suka untuk bermain perempuan, maka anaknya pasti main perempuan. Main uang, maka anaknya pasti main uang. Sudah seringkali kita melakukan trapping seperti ini. Padahal kita melihat ini bukan yang menjadi kebenaran. Setiap orang yang tidak beres, bisa beres. Setiap orang yang tidak benar, bisa jadi orang benar. Dan setiap orang yang tidak percaya pada Tuhan, bisa jadi orang percaya pada Tuhan. Maka di dalam dunia ini, tidak ada orang yang sempurna. Tapi ada jalan sempurna yang dapat mengubah hidup mereka. Ada Allah yang sempurna yang dapat mengubah mereka. Ada hidup kekal yang sempurna yang dapat mengubah hidup mereka. Pertanyaannya, adakah yang mau memberitakan ini? Adakah orang rohani yang mau menuntun ini? Adakah orang-orang yang setia mendoakan dan mengajar mereka bagaimana mereka mengikuti akan satu jalan yang setia? Saudara, hari ini banyak dari orang-orang yang percaya mengalami trap, mengalami akan satu hal. Mereka terkunci dalam dunia ini, sehingga akhirnya duniawi berusaha merusak, termasuk jemaat Galatia. Mereka diberikan ajaran-ajaran yang mirip iman kekristenan, tetapi bukan truly Christian. Maka itulah kenapa kita harus berani memberitakan apa yang benar, kita berani bicara tentang apa yang salah, tapi kita juga harus berani untuk membangun orang yang salah, untuk dapat berada di dalam jalan yang benar. Maka itulah yang namanya kekristenan. Itulah fungsi gereja Tuhan. Saudara, maka mereka kedua, kita melihat yang pertama, karena konteks dunia ini mengunci mereka, sehingga keduniawian berusaha menjatuhkan mereka. Dan di dalam dunia ini, mereka jatuh bangun, tetapi Tuhan sudah memberikan akan jalan bagi mereka. Kedua, mereka butuh untuk apa? Mereka butuh spiritual people. Saudara, mereka butuh akan orang rohani untuk bisa menuntun, memimpin, supaya mereka bisa berada di dalam kehidupan yang lebih benar. Pertanyaannya adalah, siapakah orang yang spiritual ini? Apakah saudara berani berkata, saya orang spiritual? Apakah saudara berani berkata, saya orang rohani? Saya harus katakan, saya pun sebagai hamba Tuhan harus berkata, saya nggak cukup rohani. Saya nggak cukup spiritual. Meskipun saya sudah belajar banyak sekali buku, saya sudah belajar banyak sekali akan kutipan-kutipan Alkitab. Tetapi menganggap diri spiritual, apakah kita sanggup mengatakan bahwa saya adalah orang spiritual? Apakah kita sanggup berkata saya adalah orang kudus Tuhan? Saudara, pada saat kita ngomong seperti ini, saya adalah orang kudus Tuhan. Saya adalah hagios, atau itu adalah orang-orang kudus. Apakah saya adalah orang-orang kudusnya Tuhan? Saudara, kita pada saat mengatakan saya adalah orang kudus, saya adalah orang rohani, saudara, kita pasti puhau isu. Kita pasti akan sadar bahwa apa? Saya harus jujur bahwa apa? Saya bukan orang spiritual, saya bukan orang rohani, saya bukan orang yang memiliki akan kekudusan yang sempurna dalam hidup saya. Tetapi saudara, siapakah yang dimaksud dengan orang sempurna? Siapa yang dimaksud dengan orang-orang rohani di sini? Orang-orang rohani yang dimaksud adalah bukan orang-orang yang sempurna secara kerohanian. Tetapi orang-orang rohani yang dimaksud adalah orang-orang yang dipimpin Roh Kudus untuk bagaimana belajar menghidupi apa yang kudus, menghidupi apa yang benar, menghidupi apa yang setia, dan orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus inilah yang dapat juga memimpin orang-orang yang jatuh imannya, orang-orang yang jatuh di secara pengajaran, maupun yang jatuh secara hidup
moral dan jatuh secara etika, mereka dapat dibantu oleh orang-orang yang dipimpin Roh Kudus. Maka saudara, hanyalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, barulah mereka bisa berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, barulah dia dapat dikuasai hatinya untuk melakukan apa yang benar dan yang suci sesuai dengan natur Roh Kudus. Dan bagaimana setiap kita bisa berjalan menghidupi apa yang setia di dalam pimpinan Roh Kudus. Maka orang rohani di sini bukanlah orang yang sempurna, tapi adalah orang yang tidak sempurna, tapi dipimpin oleh Roh Kudus yang sempurna, sehingga setiap kita bisa tahu waktu kita melihat ajaran yang nggak beres, kenapa kita harus berani bicara apa yang benar? Karena tanpa Roh Kudus memimpin saudara, saudara tidak mungkin dapat melakukan apa yang benar. Maka saudara, marah-marah tidak ada hasilnya jika kemarahan itu bukan dari Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus yang memberikan akan kemarahan, menunjukkan kemarahan itu adalah kemarahan yang suci dan kemarahan yang kudus, maka tidak ada seorang pun yang dapat kompromi melihat apa yang keji di mata Tuhan. Maka saudara, melihat ajaran-ajaran yang begitu kacau, harus ada kemarahan yang suci. Pertanyaan, siapa yang dapat memberikan kemarahan itu? Manusia tidak boleh menggunakan kemarahannya sendiri. Maka jika Tuhan menggerakkan untuk menyatakan bahwa yang suci adanya adalah yang dapat memberikan akan pembaruan yang baru, maka saudara sudah harus buka telinga mendengar akan apa yang benar itu. Saudara, itu hal yang kedua. Ketiga adalah kenapa kita harus restoring the fallen. Kenapa kita harus belajar bagaimana membangun ulang orang-orang yang dalam dosa untuk kembali kepada jalan yang benar. Ketiga, karena kita harus secara carefully untuk apa? Untuk membawa jiwa itu kembali. Carefully. Kenapa carefully, saudara? Karena iblis tidak tinggal diam. Karena iblis bukan hanya sekedar mengacaukan, tapi dia juga ingin membinasakan dan menjatuhkan orang percaya. Maka kita waktu mau restore, kita waktu mau membawa akan satu hal, orang-orang yang doktrinnya salah, untuk kita menuntunnya kepada jalan yang benar, saudara, kita tidak boleh dengan menganggap diri orang yang paling benar. Tetapi kita perlu tahu kenapa ajaran yang Tuhan berikan itu benar. Maka kita sama-sama dengan gentleness, kita belajar untuk mengajarkan, kita belajar untuk menunjukkan, kita belajar untuk memperlihatkan mengapa ajaran ini adalah ajaran yang benar. Saudara, kita sendiri bukan orang benar, tapi kita tahu bahwa ajaran yang Tuhan berikan adalah ajaran yang benar. Maka waktu saudara bicara tentang kebenaran, kita harus sadar saya tidak sempurna. Tetapi pada saat saya menyatakan apa yang benar itu, saya harus untuk dengan berani berkata bahwa jika ini tidak benar, tunjukkan mana yang lebih benar. Jika yang diberikan oleh Allah itu salah, maka tunjukkan mana yang lebih benar daripada pernyataan Allah. Saudara, restore the fallen, restoring the fallen. Itu bagaimana kita menata ulang doktrin yang salah, dituntun kepada doktrin yang benar. Itu seperti apa, saudara? Saya sangat kagum kepada satu kata. Restore itu apa artinya? Restore itu adalah satu hal, setting a broken bone. Yaitu bagaimana tulang yang letaknya salah, dislocated, itu diluruskan kembali, ditaruh kembali, sehingga tulang itu yang berada di posisi yang salah, dipaksa untuk apa? Kembali kepada posisi yang benar. Nah, saudara, waktu dibawa tulang yang salah itu kepada posisi yang benar, pasti itu adalah sesuatu yang apa? Pasti itulah sesuatu yang menyakitkan. Karena sudah keluar dari yang benar, dan dia sudah begitu bengkak dan sebagainya, lalu sudah bengkak, lalu akhirnya harus untuk apa? Dipaksa lagi ke posisi yang benar. Itu dia harus menahan sakitnya, dia harus menahan setiap apa yang menjadi bengkak yang ada di situ. Dan dia juga harus melawan setiap perlawanan yang ada pada imunnya, bagaimana dia akhirnya harus
demam, dia harus berkeringat dingin dan sebagainya akibat dislocated itu. Tapi waktu yang dislocated dibawa back to the origin-nya, maka sudah disitulah kita mengerti tentang bagaimana membangun ulang orang berdosa. Orang yang ajarannya salah adalah pengajaran yang dislocated. Maka bagaimana kita melihat ajaran yang dislocated ini? Kita perlu keberanian untuk menekan yang dislocated ini. Back to the origin position. Sehingga waktu kita membalikkan kepada posisi yang benar. Meskipun sakit, meskipun terjadi sebuah hal di mana demam dan keringat dingin dan sebagainya. Tetapi waktu kembali kepada originnya. Dan akhirnya setelah itu, back to normal. Maka saudara, itu adalah satu penyembuhan. Penyembuhan itu bukan dengan saudara sakit lalu didoakan langsung sembuh. Bukan. Penyembuhan yang paling sejati adalah di saat saudara punya iman dislocated. Tetapi iman saudara dituntun ulang kepada lokasi yang benar. Dan disitulah kita punya panggilan, saudara. Paulus waktu menyatakan ini, dia waktu melihat jemaatnya sudah berpindah kepada doktrin yang salah. Maka Paulus tidak segan-segan dengan berani mengkomparasikan apa kelebihan doktrin yang salah itu. Dan saya akan tunjukkan keunikan dan keunggulan doktrin yang benar ini. Dan waktu kebenaran yang sejati dan kebenaran yang palsu ditunjukkan, maka engkau dapat menilai sendiri mana yang asli dan mana yang palsu. Maka kalau saudara hari ini pergi, misalnya di Shanghai, pergi ke Shanghai Tech, saudara beri Rolex palsu, lalu saudara menganggap ini asli, maka saudara kalau menganggap diri sendiri asli, maka saudara hanya membuktikan sendiri bahwa saudara adalah orang yang tidak tahu apa-apa, dan saudara cuma tahu ini asli. Tapi kalau saudara pergi ke Rolex Center, misalnya yang ada di Wahailu, dan saudara coba untuk tunjukkan, maka saudara tahu betapa bodohnya kita dengan menganggap ini adalah benar, ini adalah asli, ini adalah sejati. Dia pasti akan ambil palu langsung hancurkan akan jam itu. Kenapa? Karena dia tidak mewakili Rolex dan akhirnya dibuang. Nah, saudara, kita kekristenan pun harus menyadari bahwa kepalsuan di dalam iman kekristenan itu eksis. Kepalsuan gereja itu eksis. Kepalsuan ajaran juga eksis. Maka kita tidak boleh sembarangan untuk bergereja, saudara. Kita nggak boleh sembarangan juga bagaimana menempatkan diri untuk bagaimana kita sebagai orang-orang percaya memilih iman kita atau ajaran kita. Maka saudara, kita harus punya ketaatan yang sejati kepada kitab suci. Saudara, maka Alkitab mengajarkan gereja, waktu melihat ada orang yang pengajarannya salah, waktu melihat bagaimana ada orang-orang, jemaat maupun juga pelayan Tuhan maupun hamba Tuhan sekalipun yang jatuh di dalam dosa, maka kita punya hati harus bagaimana? Sikap yang pertama adalah learn how to restoring the fallen. Punya hati yang lemah lembut untuk apa? Hati lemah lembut untuk bagaimana menata ulang doktrinnya, menata ulang hatinya, menata ulang akan setiap moralitasnya, menata ulang etikanya, dan memimpin dia untuk dapat hidup benar. Dan untuk itu harus ada orang yang rohani. Dan orang yang rohani sekali lagi bukan orang suci, tapi orang rohani adalah orang yang dipimpin Tuhan, dipimpin Roh Kudus untuk dapat memimpin mereka berada dalam jalan yang benar. Paulus adalah orang yang dipimpin Roh Kudus untuk memberikan didikan kepada jemaat Galatia. Maka saudara, itu respon yang pertama. Respon yang kedua, ayat 2 sampai ayat 5. Kita baca sekali lagi. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal dia sama sekali tidak berarti, dia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka dia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang memikul tanggungannya sendiri. Saudara, yang kedua, sikap kedua yang harus ada di dalam orang percaya adalah apa, saudara? Belajar bersikap, bukan sekedar bagaimana kita punya hati untuk
menata ulang apa yang salah pada diri mereka. Peduli terhadap apa yang salah pada mereka, membawanya pada jalan yang benar. Tapi yang kedua adalah learn, belajar, how to helping the hurting. Bagaimana kita belajar menolong mereka yang sakit hati, menolong mereka yang terluka, menolong mereka yang mengalami akan satu hal, berada di dalam kegelisahan. Saudara, seringkali kita menjadi orang percaya, oh saya sudah diberkati oleh Tuhan. Seringkali kita jadi orang percaya, kita menjadi orang yang sudah menerima akan apa yang baik dari Tuhan. Tapi waktu orang lain mengalami hal yang begitu tragis, khususnya doktrin salah, atau juga dia melakukan moralitas yang salah, atau dia melakukan etika yang salah, dan menjengkelkan, seringkali kita berusaha untuk membinasakan orang ini. Tetapi saudara, justru kita di dalam gereja, kita perlu belajar dari Paulus khususnya dalam hal ini. Bagaimana kita harus bertolong-tolong. Kita harus belajar untuk dengan satu hati, untuk apa? Untuk kita saling menanggung beban. To bear the burdens of others. Saudara, mungkin kita mengatakan, aduh, saya punya burden sudah banyak. Saya punya burden sudah berat. Lalu Paulus mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Saudara, kita sudah punya burden, kita sudah punya beban, lalu akhirnya kita disuruh bertolong-tolonglah untuk menanggung beban. Kalau ada orang mau nolong beban saya, oke, saya puji Tuhan. Tapi bersharing beban, saya sudah punya beban, saya harus menanggung beban orang lain, kita mungkin merasa bahwa apa? There is no such thing. Tidak realistis. Tidak enak untuk carry others burden. Saudara, tetapi justru ini adalah sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk apa? Untuk kita mengikuti apa yang dinyatakan oleh Kristus. Kalau kita lihat ayat 2b dikatakan apa? Demikianlah kamu memenuhi the law of Christ. The law of Christ yaitu apa? Kristus mengajarkan bagaimana mengasihi Tuhan. Dan Kristus juga mengajarkan bagaimana kita mengasihi sesama. Bahkan mengajarkan bagaimana kita belajar mengasihi musuh kita. Saudara, mengasihi musuh maksudnya bukan mengasihi iblis. Iblis jelas tidak bisa kita kasihi. Kenapa? Karena iblis sudah pasti dia tidak akan pernah untuk dapat bertobat. Ya. Mengasihi musuh di sini adalah mereka yang hatinya dikuasai oleh iblis, tetapi dia masih bisa kembali kepada Tuhan. Maka di sini to love other and to love neighbor, atau to love others, to love God and to love others, itu adalah sesuatu yang sudah didalilkan di dalam Kristus. Maka itulah kenapa kita di dalam gereja, kita tidak bisa waktu melihat ada orang yang cacat, secara moral, cacat secara etika, cacat secara doktrin, akhirnya kita mendiskreditkan dan akhirnya kita membuang mereka. Nggak bisa, saudara. Gereja dipanggil untuk how to help them. Bagaimana kita belajar membantu dia yang mengalami sakit hati karena dosanya. Untuk apa? Untuk dia bisa berjalan di dalam perubahan dan berada di dalam the law of Christ, yaitu cintanya dikembalikan kepada Tuhan. Cintanya dikembalikan kepada doktrin yang benar. Cintanya dikembalikan untuk sesama. Nah, saudara, helping the hurting, inilah yang perlu menjadi sesuatu yang kita perlu jalani. Tapi, bukan berarti ini adalah sesuatu yang gampang. Saudara, restore the fallen and helping the hurting, ya, menata ulang apa yang salah pada pemikirannya, pada doktrinnya, kehidupannya, dan juga menuntun dia yang mengalami sakit hati, yang mengalami akan efek dosa dan sebagainya, itu tidak gampang. Kenapa? Karena, saudara, ayat 3 dan 4 memberikan peringatan. Sebab kalau seorang menyangka bahwa dia berarti padahal dia sama sekali berarti, dia menipu dirinya sendiri. Pertanyaannya, siapa yang menipu diri sendiri? Saudara, jangan-jangan yang menipu diri sendiri itu bukan sekedar mereka, tapi kita. Saudara, kita perlu jujur kepada kondisi kita bahwa kadang-kadang waktu orang mengalami dosa, kita bisa berkata dia orang berdosa,
Tapi kita tidak punya sebuah kesadaran diri bahwa saya juga adalah orang yang berdosa juga. Kenapa? Karena mungkin orang yang jatuh dalam dosa, mereka ketahuan dosanya. Sedangkan kita masih belum ketahuan, timingnya belum tiba untuk ketahuan. Sehingga akhirnya apa? Sehingga kita merasa kita fine-fine aja. Kita menganggap diri kita berarti, padahal kita adalah orang yang kagak berarti. Maka jangan-jangan yang terjadi adalah kita kurang jujur sama diri kita sendiri. Jangan-jangan kita juga ada orang-orang yang sebenarnya perlu ditolong juga. Kita bukan orang yang sekedar menolong orang lain, tapi kita lupa bahwa kita sebenarnya juga orang-orang yang perlu ditolong. Maka itulah kenapa ayat 4 mengatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji. Saudara, perhatikan ayat ini. Menguji pekerjaannya sendiri. Menguji apa yang dia kejar. Menguji imannya. Menguji setiap apa yang Tuhan berikan. Menguji. Saudara, dan ini yang perlu kita sama-sama punya, yaitu apa? Punya satu daya uji terhadap diri sendiri. Saudara, kadang-kadang kita, apalagi hamba Tuhan, kalau kita di hamba Tuhan lalu melihat ada orang yang sharing apa yang menjadi pergumulannya, lalu menjadi orang yang sharing tentang apa yang menjadi dosanya dan sebagainya. Saudara, kadang-kadang menjadi hamba Tuhan itu tergoda untuk bagaimana apa? Jadi hamba Tuhan tergoda untuk menganggap diri suci, tergoda untuk menganggap diri lebih daripada orang lain, sehingga kadang-kadang hamba Tuhan bisa tergoda untuk membanggakan bahwa apa? Kamu orang rendah, saya adalah orang yang lebih suci dari kamu. Maka apa? Maka I can solve your problem. Saudara, kita lupa bahwa orang rohani adalah orang yang hidup oleh roh. Orang rohani adalah orang yang dipimpin oleh roh. Sehingga orang yang dipimpin oleh roh adalah orang yang dapat membawa orang yang terjerat dosa bisa kembali kepada jalan yang benar. Kadang-kadang personal pride menjadi problem besar. Khususnya bagi orang-orang melayani Tuhan. Maka itulah kenapa ayat 4 sangat baik. Menguji pekerjaannya sendiri, maka dia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri. Kalau dia menjadi orang Kristen, dia harus menguji terus kekristenan dalam dirinya. Menguji terus doktrin dalam dirinya. Menguji terus iman dalam dirinya. Menguji terus setiap pelayanan dan pekerjaan Tuhan dalam dirinya. Agar dia dapat bermegah melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Adalah sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, maka pertanyaannya, bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau hamba Tuhan bisa punya personal pride seperti itu, mari kita tanya sama diri kita sendiri. Bagaimana saudara dan saya waktu melihat jemaat jatuh dalam dosa? Waktu teman saudara jatuh di dalam dosa? Waktu saudara punya rekan kerja jatuh di dalam dosa? Bagaimana respon saudara? Bagaimana saudara bereaksi terhadap semuanya itu? Saudara, menguji diri kita untuk bagaimana dapat menjadi orang yang dipakai Tuhan menuntun mereka. Itulah yang harus kita terus bangun, yaitu menguji diri. Doa yang harusnya kita minta kepada Tuhan bukan minta kekayaan, bukan minta akan kesehatan, tapi mintalah akan roh suci Tuhan untuk dapat mengajarkan kita bagaimana kita menguji hidup kita, apakah sudah sesuai pimpinan Tuhan, sesuai ajaran Tuhan, sesuai akan apa yang dituntut oleh Tuhan atau tidak. Ayat 5 dikatakan, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Saudara, ayat ini mengajak kita untuk melihat yaitu apa? Tiap orang beda tanggungannya. Tiap orang punya akan struggle berbeda. Dan tiap orang punya talenta berbeda. Tiap orang punya akan satu hal, karunia yang berbeda. Tetapi dalam setiap karunia yang berbeda itu, bagaimana setiap orang di dalam perbedaan karunia, talenta, mereka menjalankan semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi mereka. Saudara, yang menarik adalah apa? Di dalam ayat ini dikatakan,
Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Kata memikul, saudara, di dalam bahasa asli bicara bukan memikul sekedar menerima beban saja. Tapi ada satu sense yang muncul di situ adalah, waktu kita memikul di situ, kita memikul bukan dengan duka cita. Tapi kata memikul di situ adalah memikul tanggungannya sendiri itu dengan sukacita, saudara. Ini sangat aneh kalau kita secara humanistic vocabulary membaca ini, menanggung itu adalah sesuatu beban yang berat. Tetapi justru kalimat yang dikatakan yaitu adalah menanggung bebanmu itu, setiap orang kan memikulnya sendiri-sendiri, dan kata memikul di situ ada sukacita, ada joy di situ. Dan ini adalah sesuatu yang menarik, saudara. Kenapa? Karena joy menjadi dasar dari tanggungan, burden. Dan burden itu, kalau kita lihat yang kedua, kata memikul di situ juga bicara tentang ketaatan. Bukan cuma bicara tentang joy karena menerima dari Tuhan, karena diizinkan oleh Tuhan, tapi juga ada obedience, ada ketaatan. Jadi menerima sebuah burden, tapi burden itu adalah burden yang dapat membuat kita menerima dengan legawa. Karena apa? Karena ini dari Tuhan, maka saya taat. Dan kalau secara vocabulary-nya, itu dikaitkan dengan military, saudara. Dikaitkan dengan military, di mana setiap orang waktu menerima backpack, menerima akan alat senjata yang diberikan, dia tidak bisa memilihkan, waktu dikasih pistol, maka dia pakai pistol. Waktu dia dikasih senapan, maka dia ambil senapan. Dan waktu dia diberikan cuma belati saja pun, dia pakai belati itu. Dia tidak akan mengatakan, kenapa saya dikasih belati, dia dikasih senapan. Tidak perlu begitu. Kenapa? Karena soldier diajar untuk taat. Karena tentara itu diajar untuk menaati apa yang menjadi order. Nah, saudara, itulah kenapa waktu kita melihat soldier backpack menjadi sebuah konteks. Itu kita waktu diberikan akan satu peralatan, kita diberikan akan satu apa yang menjadi perlengkapan kita taat menerima itu. Nah, ini juga kalau kita kaitkan sama seperti dalam Injil, itu waktu satu orang dikasih 5 talenta, lalu orang dikasih 2 talenta, dan orang dikasih 1 talenta, mereka taat menerima 5 talenta dan 2 talenta, dan contoh di dalam orang menerima 1 talenta adalah contoh yang tidak baik. Yaitu apa? Yaitu dia tidak melakukan dengan obedience, tapi dia melakukan dengan disobedience. Maka waktu kita melihat di sini, inilah yang perlu kita sama-sama untuk belajar. Kenapa sih orang bisa punya akan satu sukacita, dan kenapa orang bisa dengan taat menanggung setiap beban, baik beban diri maupun beban orang lain. Saudara, pelajaran ini mengajarkan kepada kita kenapa. Dalam Roma pasal 15 ayat 1-3 dan 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan bahwa apa? Karena Kristus, dialah yang menanggung dosa manusia. Dialah yang menanggung dosa orang berdosa. Maka kita sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil juga untuk belajar menanggung beban orang lain. Kadang-kadang kalau ada orang konseling sama kita dan kita menceritakan betapa susahnya dia, betapa bobroknya dia, dan betapa dia berada dalam posisi yang sangat rendah. Kadang-kadang kita waktu melihat posisi-posisi seperti ini, dia adalah orang yang merepotkan kita sebenarnya. Kenapa? Karena kita mulai ikut mikir. Kita mulai ikut memikirkan, waduh, dia kasihan banget ya. Oh, dia sampai mengalami satu goncangan sampai sebegini ya. Sampai dia nggak bisa mengendalikan emosi, sampai dia nggak bisa mengendalikan pikiran, sampai dia nggak bisa mengendalikan respon dia. Kadang-kadang kita waktu mendengar siaran seperti itu, kita juga masuk di dalam dunianya dia. Kita juga mulai masuk di dalam setiap apa yang menjadi pergumulan yang tidak mudah di dalam diri dia. Tetapi saudara, justru kita melihat itulah fungsi anak Tuhan.
Itulah fungsi gereja Tuhan. Yaitu bagaimana kita sama-sama mau mendengar, kita juga mau mendoakan bersama, kita juga mau mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar, dan bagaimana kita mau menuntun mereka, bagaimana mereka melihat kenapa harus Kristus, kenapa bukan yang lain. Saudara, seringkali kita menjadi orang-orang yang kurang taat, dan kita menjadi orang yang kurang memiliki akan satu hati yang terbuka kepada Tuhan untuk dikoreksi. Karena seringkali kita merasa bahwa apa? Bahwa kita ini sudah terlalu banyak urusan dalam hidup kita. Saudara, seringkali kita juga mengatakan bahwa saya mana bisa merubah orang lain. Saya mana bisa untuk memberikan impact pada orang lain. Bagaimana mungkin saya bisa membawa hidup seseorang bisa berada di dalam sebuah transformasi yang suci dan kudus. Kita mengatakan Tuhan doang yang bisa. Kita tidak mungkin. Betul, saudara. Tetapi pertanyaannya adalah, waktu Tuhan mau memberikan iman kekristenan kepada kita, kita semua berbagian. Bukan cuma pendeta, saudara. Tapi saudara. Saudara yang ada di gereja, yang ada di rumah, yang ada dimanapun saudara berada hari ini, saudara terlibat di dalam semua ini. Karena Tuhan memberikan iman kepada saudara, bukan cuma-cuma, tapi iman ada gunanya. Dan guna iman yang ada pada diri kita semua adalah untuk bagaimana bersikap kepada setiap orang yang berdosa, untuk membawa mereka kepada jalan yang benar, dan membantu mereka yang kecil hati, yang hancur iman, untuk mereka dapat beriman kembali kepada Tuhan. Saudara, memang kita nggak bisa melakukan segala sesuatu. Kita bukan Superman. Tapi saya suka satu istilah, saudara. I cannot do everything, but I can do something. Saya memang nggak bisa melakukan segala sesuatu, tapi saya bisa melakukan satu mungkin. Atau saya bisa melakukan dua mungkin. Dan mungkin saya nggak bisa melakukan semuanya, tapi bisa melakukan satu, itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan nggak pernah panggil kita untuk jadi Superman. God never call any of us to be Superman. But God call us to do our works, untuk melakukan pekerjaan yang kita diberi oleh Tuhan. Maka itulah kenapa, saudara, dua sikap ini perlu mendasari setiap pelayanan dan mendasari setiap identitas kita sebagai orang percaya. Tetapi, saudara, seringkali kita menjadi orang yang secara rohani sudah banyak menerima berkat Tuhan. Dan sehingga waktu kita bisa menimbun banyak hal. Contohnya di era pandemik ini, saudara. Saudara bisa ikut begitu banyak webinar, saudara bisa ikut begitu banyak akan kelas-kelas online, bahkan gereja online. Mungkin saudara satu hari bisa ikut online, gereja online berkali-kali. Mungkin saudara bisa dengar khotbah berkali-kali. Dari denominasi manapun saudara bisa dengerin, dari pagi sampai malam. Nah, seringkali kita sudah bisa punya kesempatan seperti itu, tapi kita hanya menerima semuanya itu sekedar secara knowledge, atau hanya secara luar saja. Sehingga kita nggak punya action, kita nggak punya akan apa yang sepatutnya menjadi respon untuk bagaimana kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Salah satu hal yang kita perlu lihat, kekurangan dari gereja online adalah kita nggak bisa untuk melakukan apa yang kita terima itu menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh menjadi action. Pemberitaan Injil sudah menjadi blur. Pengutusan untuk dapat membagikan Injil bagi orang lain sudah hampir nggak dilakukan. Kenapa? Semua hanya depend on online. Dan kita sudah kehilangan satu keaktifan dan ke-action untuk kita bisa melakukan apa yang sepatutnya kita kerjakan. Saudara, maka mari kita sama-sama untuk melihat, kalau jika Tuhan melalui Paulus mengajarkan kita untuk bagaimana bersikap, yaitu bagaimana belajar, bagaimana membangun orang-orang yang jatuh untuk bangun dan bangkit di dalam kebenaran. Bagaimana menolong orang-orang yang sakit hati dan hancur iman, hancur hati untuk kembali kepada Tuhan. Maka saudara, mari kita sama-sama minta kepada Tuhan.
supaya kita menjadi orang Kristen yang nggak banyak hitung-hitungan waktu menolong orang lain. Kita menjadi orang Kristen yang nggak hitung-hitungan waktu kita mau untuk apa? Untuk turun kepada orang-orang yang terabaikan. Biasanya orang yang mau turun kepada orang yang terabaikan adalah orang yang pernah miskin, orang yang pernah susah. Kalau orang nggak pernah susah, sulit sekali untuk mau terjun ke tempat yang terabaikan. Dan karena orang miskin lebih tahu apa arti berkat Tuhan. Kadang-kadang mereka terima cuma sesuap nasi dari orang, terima nasi bungkus dari orang, itu adalah anugerah Tuhan bagi dia. Tapi kita mungkin sudah terlalu mapan, sehingga nasi urusan biasa. Saya ada satu kali naik mobil, saudara. Dan waktu saya naik mobil, ada satu orang yang jualan lem di pinggir di lampu merah. Jual lem dari Korea yang kecil itu, yang dijual 10.000. Dan sudah dia jual, tapi nggak dapat uang. Lalu akhirnya dia satu kali dia seakan marah sendiri. Dia langsung teriak sendiri, seakan-akan kok nggak ada yang beli barangku ya. Saya sangat ingat itu di dekat Gajah Mada. Ya, dan waktu dia seakan-akan teriak dan mengatakan kok nggak ada yang beli sih, kok nggak ada yang mau beli lem ini. Sudah, mungkin dia juga sudah kelaparan dan sebagainya. Tiba-tiba di depan mobil saya, dia buka kaca, lalu dia bawa satu kantongan, isinya ada 3 nasi kalau nggak salah, dan dia kasih, Pak, buat Bapak. Dan orang itu dengan mata berkaca-kaca terima. Lalu akhirnya dia bawa, dan akhirnya dia makan satu, duanya dibungkus, yang dibungkus itu dimasukkan di dalam tasnya. Dan dia makan, dan pada saat dia makan itu dengan sukacita dia makan. Mungkin itu jam 2 siang saya ingat. Nah, saudara, orang yang pernah susah, orang yang bisa tahu kebutuhan orang lain. Orang nggak pernah susah, hatinya terkadang tidak punya kemampuan untuk merasakan apa yang susah pada orang lain. Saudara, itulah kenapa kita perlu belajar bagaimana kita belajar memiliki apa? Pengertian yang luas tentang apa yang harus kita bangun di dalam orang yang sedang jatuh di dalam doktrin yang salah, iman yang salah, kepercayaan yang salah, dan bagaimana menolong orang yang mengalami kesakitan dalam hatinya, maupun juga dosanya, dan sebagainya. Maka biarlah Tuhan memberkati kita semua melalui akan hal ini, untuk mengajarkan kepada kita, bagaimana saudara, kita perlu menjadi gereja yang punya standar, yaitu standar bagaimana bersikap terhadap apa yang salah, standar apa yang tidak benar, dan standar apa yang menjadi pergumulan orang-orang berdosa, kita harus bersikap sama. Yaitu apa? Learn how to restore the fallen. Learn how to helping the hurting. Sudah dengan sikap yang Paulus ajarkan ini, kita bisa belajar berpartisipasi. Sudah, saya nanti siang akan mengajak jemaat dari alumni untuk merenungkan akan apa arti koinonia, di mana kita melihat dari Kisah Para Rasul mengajarkan bahwa koinonia ada 3 hal yang sangat indah. Pertama yaitu bagaimana kita belajar interaktif, yaitu kita belajar saling membangun satu dengan yang lain. Waktu ada yang lemah iman, mari kita sama-sama untuk mengajak mereka untuk ada apa yang bisa saya doakan, ada apa yang bisa kita sama-sama support bersama. Saudara, maka itulah kenapa kadang-kadang kita ngajak apa yang bisa didoakan. Itu adalah bukan karena kami kepo, tapi itu adalah karena Tuhan mengajarkan kita untuk bagaimana kita membangun akan satu hal. Tidak ada orang yang sempurna, dan kita perlu saling membangun bersama. Saudara, koinonia bukan sekedar interaktif, tapi juga reciprocating. Reciprocating itu apa? Yaitu adalah saling memberi dan saling menerima. Saling memberi hati, saling menerima perhatian orang lain,
saling memberi kasih, juga menerima kasih, saling berada di dalam kelimpahan kebenaran, juga menerima kelimpahan kebenaran. Dan kita bisa punya reciprocating ini, bisa saling bertumbuh bersama. Dan ketiga adalah participating. Itu kita saling terlibat bersama-sama. Waktu orang mengalami kesedihan, kita mau belajar sedih bersama. Waktu orang mengalami sukacita bersama. Saudara, kalau saudara tanya hari ini apa yang menjadi kesedihan saya adalah sekarang akibat dari pandemik, ada rekan-rekan kita yang pulang back for good. Ada teman-teman kita, rekan-rekan kita yang selama ini kita pelayanan bersama-sama, tapi akhirnya mereka sekarang sudah kembali ke Indonesia. Ada mereka yang kembali ke tempat yang dimana mereka tempat yang baru, di mana mereka melayani, atau tempat yang baru mereka bekerja dan sebagainya. Sudah satu sisi kita sudah punya memori pelayanan bersama, tapi akhirnya kita juga harus juga menerima sebuah kenyataan bahwa kita tidak selama-lamanya bisa di Shanghai, atau kita berada di Taiwan, atau kita berada di Indonesia, atau di China. Kita tidak selama-lamanya ada di situ. Tapi paling tidak kita percaya bahwa meskipun kita semua bisa berada di tempat yang berbeda-beda, tapi pada saat iman kita adalah iman yang sama di dalam Kristus, there is no need to worry. Kenapa? Karena iman yang sama akan memberikan didikan yang sama. Dan didikan yang sama itulah yang akan membawa kita melakukan perkara yang sama, yaitu Injil Tuhan. Dan pada saat kita melakukan perkara yang sama, itu Injil Tuhan, maka sukacita yang kita nikmati bukan sukacita yang berbeda, tapi sukacita yang kita nikmati adalah sukacita yang sama. Dan di dalam sukacita yang sama, waktu kita terima burden-burden itu, memang berat, tetapi burden itu justru penuh dengan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati gereja kita. Kiranya Tuhan juga menjaga iman dari setiap hamba Tuhan, pengurus, dan juga setiap jemaat. Baik saudara yang ada di Taiwan, yang ada di China, dan yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan menjaga imanmu, sehingga senantiasa kesaksian hidup kita sungguh-sungguh dapat membawa orang-orang yang berdosa kembali kepada jalan yang benar. Dan kita punya hati untuk menjadi berkat, untuk membawa mereka yang mengalami side effect dari dosa, mereka bisa kembali hidup di dalam kebenarannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita pakai berdiri dan kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, ampunilah kami kalau kami seringkali kurang percaya bahwa iman kekristenan kami adalah iman yang sungguh-sungguh eksis di dalam kesaksian hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami tidak punya iman untuk mempercayai bahwa kami dapat membangun orang yang berdoktrin salah, orang yang hidup salah, orang yang punya moralitas salah dan etika yang salah dapat berubah. Ampunilah kami kalau kami seringkali kurang percaya kalau dampak iman kekristenan dalam hidup kami dapat membangun orang lain. Ampunilah kami yang juga Tuhan, kalau kami juga kurang percaya, kalau kami dapat menolong orang-orang yang berada di dalam posisi terbawah karena dosa mereka, atau karena orang-orang yang memperlakukan hal yang nggak benar kepada mereka, maupun mereka yang menerima penolakan-penolakan karena mereka melakukan apa yang benar. Tuhan, seringkali kami kurang iman untuk dapat menolong mereka. Tapi Tuhan, tolonglah kami, kalau firman Tuhan memberikan ini bukan hanya kepada hamba Tuhan, tapi memberikan ini kepada semua orang percaya. Maka Tuhan, tolonglah kami, supaya kami juga dapat melakukan, meskipun kami tidak bisa melakukan segala sesuatunya, tapi kami bisa melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan doronglah kami Tuhan untuk melakukan sesuatu. Doronglah kami ya Tuhan untuk kami bisa melakukan apa yang bisa kami lakukan, apa yang harus kami lakukan, apa yang kami belajar lakukan. Terima kasih ya Tuhan atas ibadah pada hari ini. Terima kasih atas setiap anugerah Tuhan. Terima kasih atas setiap pertolongan dan setiap pemeliharaan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus.
Kami bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Amin.